kita menatap ke depan, jangan menatap ke belakang. Kalau bisnis tuh, kalau kita banyak menatap ke belakang, malah nggak maju. Lebih baik kalau kita menatap ke depan, bisa lebih maju. Terus cara berpikir kita juga jadi lebih enteng ya. Dari kuliah itu sudah mulai, waktu itu saya mulai bisnisnya itu bisnis handphone. Mulai dari handphone second, sampai akhirnya punya toko sendiri, sampai sempat jadi distributor juga salah satu brand handphone. Kemudian memang saya dari kuliah itu sudah kepingin cari uang sendiri gitu loh intinya. Ya, jadi cobalah bagaimana caranya supaya bisa dapat untung sendiri gitu loh. Jadi ya sebagai pengusaha kecil-kecilan dulunya ya awalnya. Waktu itu kan memang saya kebetulan merantau juga. Saya dulu kan lahir di Makassar, terus saya pindah ke Surabaya yang memang pada dasarnya kita hidup biasa-biasa aja, sehingga waktu di sekolah mungkin lihat, teman-teman ini kok punya ini, punya itu, kok anu juga ya, bagaimana caranya kita bisa kepingin dan bisa mencari lah itu tadi. Akhirnya cobalah jadi pengusaha bagaimana gitu loh. Kebetulan begini, jadi saya itu awal memang waktu zaman handphone itu masih berupa barang mewah ya, nggak semua orang tuh pegang handphone, sehingga tiap tahun pasarnya itu selalu kayak gunung, meningkat dua kali lipat terus angkanya tiap tahun. Tapi mungkin sejak saya saya diajak bisnis F&B itu 10 tahun yang lalu, itu bisnis handphone itu sudah seperti kayak udah di puncak sekali, dia mulai turun. Itu karena apa? Pasar dunia handphone itu udah terisi semua. Kalau kita ingat mungkin kalau sejak tahun 2000 yang waktu saya mulai awal itu yang megang orang-orang kaya-kaya aja, yang tertentu aja. Tapi 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian itu ya pasarnya sudah semakin kecil. Akhirnya angka yang udah di puncak gunung itu sudah semakin turun. Jadi begitu saya ditawarin kok ada di F&B, ya saya coba. Handphone nggak saya tinggal, tapi ya nggak kembangin lagi lebih besar lagi, karena ya angkanya sudah nggak sebagus yang dulu kalau menurut saya. Nah, kalau di F&B ini masih menjanjikan. Kebetulan waktu itu salah satu teman saya yang ownernya Magal juga itu dapatkan kenal dengan Magal pusat di Korea, terus kita ditawarin lah untuk ambil master franchise untuk Indonesia. Dari situ saya juga diajak, ayo bantuin untuk manajemenin Magal, dan ayo ikut di dalam ini sehingga kamu juga punya lah sebagai salah satu owner di dalam cabang-cabang yang dihandle oleh Magal pusat. Waktu itu memang Korea kan belum banyak, tapi sebenarnya waktu itu drama Korea sudah mulai banyak, dan K-pop mulai banyak ya. Kita coba lihat, mungkin ini salah satu saatnya mungkin untuk restoran Korea. Ya kita coba, jadi kita kembanginlah Magal ini sehingga bisa diterima, dan kita ada di banyak titik di Indonesia, sehingga semakin banyak orang tahu tentang Korean restoran. Dan memang semakin ke belakang semakin, karena K-pop semakin gila-gilaan, drama Korea semakin banyak orang yang akhirnya karena lihat drama, mungkin karena lihat K-pop, mungkin ayolah kita coba makanan Korea. Karena dulu sekali saya juga pernah, memang ya, saya pernah sebelum restoran Korea menjamur kayak sekarang, saya pernah ke Korea. Saya nggak ngerti cara makan makanan Korea ini kan ada trik-triknya juga. Ya, contoh kayak bibimbap itu kan harus dicampur semua.
baru kita makan itu baru enak. Kalau coba kita makan dengan cara Indonesia, makan satu nasinya, makan lauknya, nggak enak itu. Ya itulah makanya. Tapi kalau kita bisa mengajarin customer bagaimana cara makan yang benar dan baik, nah akhirnya ternyata enak juga ya makanan Korea ini gitu. Kalau kita lihat customer atau teman yang makan di resto kita puas, itu kita juga kan hatinya kan seneng ya. Bisa jadi juga kalau kita bisnis F&B menyenangkan orang lain tuh mungkin bisa banyak. Jadi contoh mungkin kayak meja ini ya, mungkin pernah didudukin orang yang pas lagi nego nih atau apa, terus ternyata dia di meja kita dengan pelayanan kita yang baik, dengan hati apa segala makanan yang enak, ternyata yang lagi dealing bisnis itu dia dapat bisnis jutaan atau bahkan miliaran, kan hati kita juga senang, kita juga menyediakan gitu loh. Akhirnya dialah yang dapat ini. Jadi kerja F&B maupun hospitality itu kita harus kerja dengan hati-hati memang. Karena meja kita itu bisa harganya murah, bisa jadi harganya mahal gitu loh. Tergantung yang duduk di situ siapa. Kalau kita F&B ya nanti ada barang hilang, ada sedikit kecelakaan di resto atau apa, ya masalah-masalah seperti itu selalu ada lah. Atau kadang mungkin banyak pas bulan itu banyak barang yang mungkin kedaluarsa atau apa, itu kan jadi cost buat kita ya, karena itu harus dibuang semua ya. Jadi memang memanage suatu restoran tuh bukan hal yang gampang-gampang sekali, tapi bisa kita ini dengan day to day-nya itu kita benar-benar kelola dengan baik gitu loh. Masa expirednya mungkin juga nggak panjang, apalagi kita bicara sayur, semua kan harus fresh. Buah, yang begitu-begitu kan harus fresh ya. Kalau saya ya let it flow lah, biarin aja, jangan terlalu dipikirin. Kita menatap ke depan, jangan menatap ke belakang. Kalau bisnis tuh, kalau kita banyak menatap ke belakang, malah nggak maju. Lebih baik kalau kita menatap ke depan, bisa lebih maju. Terus cara berpikir kita juga jadi lebih enteng ya.